wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah datang di ruangan rapat kali ini yang akan membahas tentang peningkatan komunikasi antar departemen untuk aksi nyata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggara bin Salafi dan di kanan saya yaitu Dedi Basari dan saya Nanza Delia. Saya Devina Kerja Anggreni. Saya Semelia. Saya di Mandiri. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan tentang peningkatan komunikasi antar departemen ataupun lembaga untuk aksi yang nyata. Baik, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Devi Nurfidah. Oke, di slide kali ini saya akan menyampaikan tentang dalam dinamika sebuah organisasi komunikasi antar departemen dan pencapaian tujuan bersama. Namun seringkali hambatan komunikasi bukan hanya bersumber dari alat atau saluran komunikasi yang digunakan, melainkan dari perbedaan sudut pandang, prioritas kerja, dan ekspresi antar bagian yang berbeda. Maka peningkatan komunikasi bukan sekedar memperbanyak rapat atau mencepat informasi, tetapi membangun kesadaran lintas departemen bahwa mereka semua adalah bagian dari satu kesatuan sistem. Baik, terima kasih pemaparan materi yang disampaikan oleh Devi. Singkatnya yaitu dinamika sebuah organisasi ataupun komunikasi yang antara dua sistem ataupun dua lembaga itu akan lebih bagus jika dilaksanakan secara mendetail ataupun dilaksanakan secara komunikatif. Jadi informasi yang diterima antara dua belah pihak perusahaan akan terjadi realisasi ataupun bentuk aplikasi dari rencana itu sendiri. Baik, terima kasih. Langsung lanjut pada poin yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh Bufa Imandini. Baik, selanjutnya komunikasi itu karena anggapan bahwa departemen lain tidak memahami atau tidak mendukung pekerjaan kita. Untuk itu penting menciptakan ruang komunikasi yang bukan hanya koordinasi, tetapi juga memberikan tempat untuk empati. Misalnya dengan mengadakan forum lintas departemen yang fokus bukan pada pelapor, tapi pada pemahaman proses dan tantangan masing-masing tim. Dari sini akan tumbuh sikap saling menghargai dan terbuka seperti. baik. Jadi kunci daripada komunikasi yaitu adanya komunikasi antara dua belah pihak agar munculnya rasa saling tolong-menolong dan percaya. Baik, terima kasih. Lanjut pada materi yang ketiga yang dijelaskan oleh Melisa Delia. Baik, saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menciptakan ruang komunikasi yang bukan hanya koordinasi, tetapi juga memberikan tempat untuk empati. Misalnya dengan mengadakan forum lintas departemen yang fokus bukan pada pelapor, tapi pada pemahaman proses dan tantangan masing-masing tim. Dari sini akan tumbuh sikap saling menghargai dan terbuka seperti. Baik. Jadi kunci daripada komunikasi yaitu adanya komunikasi antara dua belah pihak agar munculnya rasa saling tolong-menolong dan percaya. Baik, terima kasih. Lanjut pada materi yang ketiga yang dijelaskan oleh Melisa Delia. Baik, saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komunikasi perlu diarahkan pada tujuan bersama, bukan hanya tugas masing-masing. Artinya, jika sebuah tim menyampaikan suatu kebutuhan atau kendala pendekatan kebutuhan, bukan hanya ini bagian saya, tetapi apa dampaknya pada keseluruhan proses. Dengan begitu, tiap diskusi lintas departemen menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar adu pendapat. Pendekatan ini bisa ditanamkan dalam setiap koordinasi dengan menyisipkan konteks lintas fungsi, agar keputusan bisa dilihat dari berbagai sisi secara strategis. Baik, dari sikap yang
tolong menolong ataupun sikap saling percaya antar komunikasi. Ini langkah mulai awalnya yaitu diawali dengan kepentingan umum, bukan hanya dengan kepentingan pribadi. Maka dari itu sebuah perusahaan ataupun lembaga dapat berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Lanjut pada Esa Maria. Baik, jadi transformasi komunikasi juga membutuhkan komitmen pimpinan serta teladan dari manajer atau kepala bagian. Semangat kolaborasi antar tim akan sulit dijaga. Oleh karena itu, pemimpin perlu aktif mengorkestrasi komunikasi yang mengarah pada aksi nyata. Bukan hanya mengatur alur komunikasi, tapi memastikan setiap pertemuan menghasilkan tindak lanjut yang jelas, seperti struktur dan kesepakatan bersama. Baik. Komunikasi ini dari yang dijelaskan oleh Esa, yaitu mengenai tentang komunikasi yang harus dijaga antar karyawan ataupun dari atasan dan bawahan agar tetap terjaga sikap saling percaya dan profesionalisme. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dede Indasari. Oke, terima kasih buat penjelasan. Jadi kesimpulan pada materi pada pagi hari ini kita yaitu komunikasi juga perlu dilakukan secara berkala, bukan sekedar dari menilai sudah berapa kali tim bertemu, tetapi apakah komunikasi yang terjadi benar-benar menggerakkan aksi nyatanya. Apakah ada perbaikan alur kerjanya? Apakah konflik antar bagian berkurang? Atau apakah keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat? Jika belum, maka perlu ditinjau ulang. Apakah yang kurang adalah komunikasi itu sendiri, atau atau cara kita memahami dan merespon informasi yang ada. Itu saja sebelum pada Baik, singkatnya pada peningkatan komunikasi antar departemen ataupun perusahaan ini membutuhkan lebih dari sekedar alat komunikasi yang efisien, tetapi juga pemahaman dan empati antar tim agar terus terjaga supaya perusahaan dari perusahaan kita yang kita kelola bisa menerapkan ataupun menjadi maju kemudian hari yang masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.